dunia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi al-kiram wa shaykhina wa muallimina wa asatidina ajma'in ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ahbabina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa dhul fadli alaina إلى الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul, bertatap muka, melakukan amaliyah, dan mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini pada saat nanti beliau ambil sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ujar Siddiq, az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Ada 5 kegelapan dan ada 5 pula penerangnya. Nah, jadi ada 5 nang kadep, ada 5 nang tarang. Nah, ini dasar itu berlawanan, ada nang kadep, ada nang tarang. Nang kadep nang pertama jadi nang apa? Hubbud dunya, katuju lawan dunia, cinta lawan dunia. Lalu supaya tarang apa? Nah, penarangnya itu wasiraju laha at-taqwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar Nabi, apa ya Nabi? Hubbud dunya raksu kulli khati'ah. Mencintai dunia itu pokok atau pangkal atau sumber segala keburukan, sumber segala kasasatan, sumber segala nak ada baik, itu sumbernya mencintai dunia. Orang yang sudah gila lawan dunia, nya ada berpikir pakai cara apapun nya gawi, yang penting didapatnya nanti kehendakinya. Orang yang sudah cinta lawan dunia itu pasti akan terjerumus kepada perkara yang haram.
itu pasti sudah. Kalau cintanya cinta buta lawan dunia, makanya kayak apa cara supaya kada terlalu cinta dunia ini cukup sekedar kita hidup aja, maka kita bentengi lawan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Imam Ghazali, sebagaimana cinta dunia itu sumber segala keburukan, maka membenci dunia itu sumber segala kebaikan. Artinya kita memakai dunia seperlunya saja, jangan terlalu terobsesi lawan dunia. Ini hakun mati-matian ngasih dunia, kada sadar bahwa seorang bakalan mati juga kaina. Nah itu maksudnya tadi. Jadi pelitanya supaya kita kada terlalu cinta lawan dunia, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah apa gerak takwa yang itu tuh? Nah apa gerak takwa itu menjaga diri dari siksanya Allah. Kayak apa caranya? Iya, taat lawan Allah. Itu takwa caranya. Nah, maka jar Nabi, innaka lam tada' syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Kita tuh ikam tuh jar Nabi kada meninggalkan sesuatu karena takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah ganti. Kita kada menggawi yang haram, walaupun yang haram itu begitu menggiurkan di mata kita, tapi kita tinggalkan karena apa? Karena takut dengan Allah, maka bakal Allah ganti lawan yang lebih baik. Itu tadi. Pertama tadi apa? Cinta diri untuk kegelapan, untuk menghilangkan kegelapan tadi, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kegelapan yang kedua apa? Adzanmu, dosa. Dosa yang kita ulah itu mengolah kadar hidup kita. Dosa yang kita gawi itu mengolah gelap jalan hidup kita. Kayak apa supaya tarang? At-taubah, bertaubat kepada Allah akan membuat terang dari dosa tadi itu. Ujar Nabi, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Bila seorang itu jar Nabi menggawi suatu dosa, maka akan ditorehkan di hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqina qalbuhu. Apabila ia ampih menggawi dosa tadi, terus minta ampun dia, bertaubat dia, maka hatinya bersih pula. Dan asalnya ada titik-titik hitam tadi itu karena perbuatan dosanya, ampihnya, mohon ampun dia, bertaubatnya kepada Allah, maka titik hitam tadi dihilangkan. Tapi amun membuliki pula, wa in ada zida fiha. Kalau menggawi dosa lagi, ditambah pula titik-titik tadi itu sampai tertutup hatinya menjadi hitam. Nah itu Pak, makanya dari sini dosa itu kegelapan, membuat hati kita gelap. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar hati kita ampih gelap. Itu kegelapan yang kedua. Yang ketiga apa pula? Wal qabru zulmatun. Kubur itu sesuatu yang gelap. Nyatanya gelap ya Allah. Pun 1,5 meter kali 2 meter lebarnya. Wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penerangnya adalah kalimat al-thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi amun kubur itu hendak tarang, banyak kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujar Nabi apa? Inna Allah Ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yanbaghi biha wajh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucap la ilaha illallah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis lain Nabi meriwayatkan
Nabi bersabda kepada Nabi, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Siapa orang yang Nabi mengucap la ilaha illallah tulus ikhlas karena Allah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga dengan syarat tulus ikhlas. Maka sahabat bertakun, ya Rasulullah, fama ikhlasuha. Ujar sahabat, wahai Rasul, bentuk ikhlasnya itu kayak apa? Bentuk ikhlas mengucapkan la ilaha illallah itu kayak apa? Maka ajar Nabi apa? Antah juzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Bentuk keikhlasan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu akan menghalangi ikamnya Nabi dari berbuat yang haram. Nah itu orang itu tulus ikhlas berzikir dengan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan dapat menghalangi yang berzikir tadi itu dari berbuat yang haram. Nah itu. Di sini dikatakan ada 7 macam yang bisa menerangi kubur kita. Ini supaya kubur terang adalah yang pertama apa? Al-ikhlasu fil ibadah. Tulus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bercampur dengan penyakit-penyakit hati. Kita sudah belajar di sini tiap subuh Jumat lawan Guru Farhan apa itu penyakit-penyakit hati. Jangan dicampur lawan yang itu ketika beribadah seperti riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Jadi ibadah itu tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat menerangi kubur kita. Yang kedua apa pula yang dapat menerangi kubur? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua itu kunci surga yang nyata di dunia. Mungkin kita wujud kau berbakti, jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga pula yang dapat menerangi kubur itu apa? Silaturahim, menyambung tali silaturahim. Yang paling hebat menyambung silaturahim itu ialah ketika orang memutus silaturahimnya kepada kita yang menyambungnya berhulu. Itu yang harap benar. Ada orang saling lawan kita, ada meherani kita lagi, kita datanginya, kita berikinya. Nah, itu yang hebat benar tuh. Kemudian yang keempat yang dapat menerangi kubur, alla yudayyi'a umrahu fil maksiyah. Jangan sia-siakan umur, jangan menyia-nyiakan umur dalam bermaksiat. Nah, jadi umur itu jangan dipakai hanya untuk bermaksiat. Ini ketika umur hanya dipakai untuk bermaksiat, itu kubur akan kadam. Tapi sebaliknya ketika umur dipakai untuk taat, maka kubur kita akan bercahaya. Dan kelima, jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu kayak kekanakan, amun dituruti, inya bakal menyusul terus. Jadi ketika hendak mampihi menyusul, nafsu itu seperti kekanakan, menyusul. Amun dituruti terus, maka sampai juga kekanakan itu bakal menyusul. Itu juga nafsu. Supaya kubur itu terang, kita jangan terlalu membagi nafsu, dikekang nafsu tadi itu. Nah, keenam, supaya kubur kita terang, itu kita harus bersungguh-sungguh dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, supaya kubur terang, banyak berzikir. Ayyuk sirah zikrullah, banyak berzikir. Kemudian gelap selanjutnya yang ketiga adalah yang keempatnya, akhirat itu gelap. Kenapa disebut gelap? Karena di akhirat itu banyak benar huru haranya. Nah, makanya disebut gelap. Untuk penerangnya apa? Al-amalus salih, banyak beramal kebaikan,
banyakin beramal saleh. Beramal saleh di sini kada perlu apa bahasanya tuh, kada perlu sampai memberatkan diri kita. Cukup istiqomah saja beramal saleh di sini dan jaga kualitasnya. Nah, itu jangan memberatkan. Yang penting istiqomahnya itu dan kualitasnya dijaga. Di surah Tabarak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak amalnya. Kemudian yang terakhir, was-siratu zulmatun. Nah, sirat, titian siratal mustaqim itu adalah sesuatu yang gelap. Suluhnya atau penerangnya adalah al-yakin, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah akan mudah melewati titian siratal mustaqim. Nah, demikian 5 macam yang gelap dan 5 macam yang terang. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang terang tadi itu agar hidup kita bisa terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah sampai ada manfaatnya. Demikian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إنا منكم تقبل يا كريم. Bapak hadirin yang berbahagia.